Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar, mukawwiril laili 'alan nahar, tabsiratan liulil qulubi wal absar. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah, la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Yang saya hormati dan yang saya muliakan pimpinan Bank Indonesia, yang saya hormati dan yang saya muliakan para dewan juri yang jujur dan baik hati, semoga tak segan-segan memberikan saya nilai yang tinggi. Semoga beliau semua dalam ridho dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan tidak ketinggalan pula para hadirin dan hadirat yang saya cintai. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat kepada kita, baik nikmat detakan jantung, denyutan nadi dan hembusan nafas. Maka dari itu kita wajib berterima kasih kepadanya dengan mengucapkan alhamdulillah. Kedua kalinya, salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda alam, proklamator Islam, penegak keadilan, pendobrak kebatilan, pembawa risalah yang tak pernah salah, pembawa amanat yang tak pernah khianat. Siapa lagi kalau bukan Habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang saya cintai, di zaman sekarang ini tidak bisa lagi kita pungkiri banyaknya terjadi kecurangan, keharaman, bahkan ketidakadilan dalam kehidupan sehari-hari. Yang menjadi faktor utamanya adalah masyarakat zaman sekarang ini jauh dari nilai-nilai religiusitas, di mana ketidakadilan dan akhlak yang buruk sudah menjadi aktivitas. Sudah banyak dari mereka yang mengkonsumsi makanan-makanan haram. Sudah banyak dari mereka menjadikan transaksi ladang ketidakadilan. Sudah banyak dari mereka melakukan ekonomi bukan lagi sebagai ibadah, melainkan ajang untuk memamerkan kekayaan. Mereka tidak menyadari bahwa hal itu akan membuat diri mereka susah untuk mendekatkan diri kepada Allah, menjauhkan hidup dalam keberkahan, dan menyebabkan doa-doa kita sulit untuk dikabulkan. Imam Ghazali menjelaskan tentang pentingnya pengaruh konsumsi makanan terhadap seseorang yang ingin mencapai kebahagiaan bertemu dengan Allah. Karena tidak jalan untuk bertemu dengannya kecuali melalui ilmu dan amal yang baik. Dan keduanya ini susah untuk kita dapatkan kecuali kita memakan makanan yang halal dan yang baik. Secara zat, contoh kitanya haram kita memakan babi, atau cara memperolehnya kita haram memakan uang yang hasil korupsi. Selaras dengan Al-Quran yang difirmankan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 168. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Wahai manusia, makanlah dengan makanan-makanan yang halal dan yang baik di dalam bumi ini. Dilanjutkan dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sungguhnya Allah itu adalah Maha yang baik dan tidak menerima perkara kecuali hal-hal yang baik. Coba kita telisik lagi, makanan adalah salah satu pokok kebutuhan manusia. Maka ketika kita berbicara tentang makanan, tidak bisa kita lepaskan dari praktek transaksi ekonomi, hutang piutang, dan lain sebagainya. Karena terkadang di dalam transaksi ekonomi terdapat kezaliman. Hal inilah yang disinggung kitab Ihya Ulumuddin karangannya Imam Ghazali yang kaitannya dengan ekonomi Islam. Bahwa ternyata praktek ekonomi yang dulunya seharusnya mendatangkan keridhaan Allah, sekarang malah sebaliknya, yaitu mendatangkan kemungkaran. Imam Ghazali menjelaskan tentang papan, sandang, pangan yang melalui transaksi yang tidak dibenarkan syariat. Jika itu dikonsumsi oleh seseorang, maka ini adalah senjata iblis untuk menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala.
Nabi Muhammad melanjutkan hadisnya yang di atas. Summa dzakara rajul yutil safara asy'ata akbar. Yamuddu yadayhi ila sama. Ya Rabbi, wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram. Fa anna yustajabulah. Diceritakan ada seorang laki-laki yang sedang berpergian jauh. Rambutnya kusut, berdebu, dan tangannya mengadahkan ke langit. Ya Tuhanku, makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan ia kenyang dengan perkara yang haram. Bagaimana doanya akan dikabulkan? Oleh karena itu, jika kita ingin mendapatkan keridhaan, jika kita ingin mendapatkan keberkahan dalam ibu, maka pentingnya kita gaya hidup yang halal. Seperti makanan kita halal, bertransaksi kita sesuai syariat. Karena kedua hal ini termasuk dalam praktek ekonomi. Oleh karena itu, jika kita ingin terjamin halal, maka solusinya memakai ekonomi syariah Islam. Karena apa? Karena tujuan ekonomi syariah Islam adalah untuk menumbuhkan tatanan ekonomi negara yang berakhlak mulia, yang beralaskan persamaan dan keadilan, untuk melahirkan masyarakat yang madani di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jika kita masih memakan haram, jika kita masih bertransaksi tidak sesuai syariat, jangan harap kita mendapatkan keberkahan, jangan harap kita mendapatkan keridhaan, dan jangan harap doa-doa kita akan dikabulkan. Karena ketiganya ini tidak bisa kita dapatkan kecuali melalui gaya hidup yang halal. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang tolong tambahi, lebih tolong kurangi. Sekian dan demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.